Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jangan lagi kita, orang-orang Yahudi pun tahu bahwa Palestina bukanlah wilayah yang tak bertuan. Mereka tahu persis bahwa wilayah Palestina adalah bagian tak terpisahkan dari dunia Islam yang ketika itu dipimpin oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II sebagai salah satu dari khalifah di dalam kekhilafahan Utsmani. Saudara-saudara sekalian, mengetahui hal itu, maka Theodor Herzl, tokoh Yahudi, tokoh utama yang menginisiasi berdirinya The Jewish State atau negara Yahudi, Der Dusenstaat, mendorong orang-orang Yahudi untuk melakukan apa yang kemudian dikenal oleh dunia sebagai Kongres Zionis Internasional yang pertama di Basel pada tahun 1897. Apa hasil penting dari Kongres Zionis yang pertama itu? Hasil terpenting dari Kongres Zionis yang pertama adalah kesepakatan mereka untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Sebenarnya sebelum kongres itu, Inggris telah menyiapkan dua wilayah, yakni Uganda dan Argentina sebagai tempat settlement atau pemukiman orang-orang Yahudi. Tapi mengapa kemudian mereka bergeser ke Palestina? Karena Theodor Herzl tahu persis bahwa di sebelahnya ada gerakan Zionis yang menginginkan Gunung Zion sebagai pusat peribadatan orang-orang Yahudi seluruh dunia. Karena itulah maka dia kemudian menggeser wilayah yang diinginkannya bukan Uganda dan Argentina, tapi wilayah Palestina agar mereka mendapatkan legitimasi agama. Bahwa wilayah itu sekaligus juga adalah wilayah sebagai tempat pusat peribadatan orang-orang Yahudi internasional di Gunung Zion di tanah Palestina. Saudara-saudara sekalian, maka kemudian mereka merencanakan dua langkah penting. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada orang-orang Yahudi tentang pentingnya negara Yahudi, Der Judenstaat, dengan segala cara. Dan yang kedua, mereka putuskan untuk mendatangi Khalifah Abdul Hamid yang kedua. Dan datanglah Theodor Herzl kepadanya dengan merunduk, memohon, meminta agar Khalifah Abdul Hamid yang kedua bersedia menyerahkan wilayah Palestina itu. Saudara-saudara sekalian, apa respon Sultan Abdul Hamid yang kedua? Dia katakan bahwa tanah Palestina ini bukan milikku, ya milik umat. Tahu bahwa Theodor Herzl hendak menyuapnya dengan 150 juta pound sterling dalam bentuk emas. Dia katakan bahwa andai tanah yang aku injak ini tembus sampai bumi sebelah sana, semuanya berubah menjadi emas dan kau berikan kepadaku, saya tetap tidak akan aku pernah berikan tanah Palestina ini kepadamu. Saudara-saudara sekalian, inilah sikap seorang penguasa muslim sejati yang tahu persis nilai keagungan, keberkahan wilayah Palestina sebagai salah satu dari tempat suci Islam, tempat suci kaum muslimin, kemana baginda Rasulullah SAW diisrakan dan kemudian dari sana Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Saudara-saudara sekalian, Theodor Herzl dan orang-orang Yahudi tak berhenti sampai di situ. Dia tahu persis bahwa cita-cita itu hanya akan mungkin terwujud. Cita-cita berdirinya negara Yahudi itu akan terwujud
jika penghalang utama yaitu kekhilafan Utsmani diruntuhkan. Karena itulah mereka dengan dukungan Inggris berusaha untuk melenyapkan penghalang utama itu melalui berbagai cara. Ada usaha untuk menyeret khilafah Utsmani dalam Perang Dunia yang pertama pada tahun 1914. Kemudian melalui perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916, wilayah Utsmani, wilayah khilafah Utsmani dikerat-kerat, sebagiannya dikuasai oleh Prancis dan sebagian lagi dikuasai oleh Inggris. Dan puncaknya adalah deklarasi Balfour, Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, menyatakan secara terbuka dukungan Inggris untuk berdirinya negara Yahudi di Palestina pada tahun 1917. Dan akhirnya apa yang menjadi keinginan mereka terwujud pada tahun 1924 dengan berbagai rekayasa, termasuk dengan menggunakan pion utama Kemal Pasha, khilafah Utsmani, payung dunia Islam yang selama ini melindungi wilayah Palestina runtuh. Dan semenjak itu saudara-saudara sekalian, imigrasi orang-orang Yahudi dari berbagai wilayah di seluruh dunia mulai berdatangan, khususnya yang datang dari Eropa Timur. Dan puncaknya pada tahun 1948 negara Yahudi Israel berdiri. Dari sini saudara-saudara sekalian kita tahu bahwa akar masalah dari Palestina ini adalah penjajahan, okupasi, perebutan wilayah Palestina oleh Zionis Yahudi didukung oleh negara-negara barat. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena pelindung utama dari wilayah Palestina dan juga wilayah dunia Islam telah lenyap. Dari sana, saudara-saudara sekalian, kita bisa memahami kenapa kita selalu menyerukan bahwa pembebasan wilayah Palestina ini melalui khilafah dan jihad. Jika wilayah itu dikuasai oleh Zionis Yahudi setelah khilafah runtuh, maka kita akan bisa mengembalikan lagi wilayah yang diberkati itu ke pangkuan kita ketika kita mampu menegakkan lagi kekuatan dunia Islam, yaitu al-khilafah. Dan saudara-saudara sekalian, kenapa harus dengan jihad? Karena tidak ada bahasa yang dikenali oleh Zionis Yahudi kecuali bahasa kekerasan. Sudah sangat banyak perundingan damai, mulai dari Oslo, Madrid, Camp David, dan lain-lainnya, tapi semua berakhir dengan zong. Tak ada satupun niat dari mereka untuk pergi dari wilayah itu karena memang mereka mengangankan bahwa wilayah itu adalah wilayah yang telah dijanjikan oleh yang mereka katakan Tuhan mereka, the promised land, yang membentang dari sungai Eufrat di utara sampai sungai Nil di sebelah selatan. Itulah kenapa bendera Israel itu ada dua garis, satu di atas dan satu di bawah. Hanya satu bahasa yang mereka kenal, yaitu bahasa kekerasan, yang dalam bahasa kita itulah jihad. Maka solusi tuntas sebagaimana tertulis di sebelah sana itu, solusi tuntas khilafah adalah jihad dan khilafah. Apa solusi tuntas Palestina? Jihad dan khilafah. Apa solusi tuntas Palestina? Jihad dan khilafah. Apa solusi tuntas masalah Palestina? Jihad dan khilafah. Takbir! Allah Takbir! Saudara-saudara sekalian, karena itulah ini hari kita wajib untuk memantapkan niat dan langkah kita. Memantapkan niat langkah kita apa? Yang pertama, menolak seluruh solusi jika solusi itu tetap mempertahankan penjajah di wilayah yang diberkati itu. Itu yang pertama, setuju? Setuju. Tidak ada solusi lain. Tak pula solusi two state solution, solusi dua negara. Karena solusi dua negara hakikatnya adalah penerimaan terhadap penjajah. Maukah saudara-saudara kalau ada pencuri masuk ke rumah kita, lalu kita berbagi tempat dengan pencuri atau maling? Tidak. Tidak pernah. Tak boleh, karena wilayah Palestina adalah wilayah yang diberkati, yang dalam ketentuan syariah itu termasuk tanah Horojiyah. Tak boleh seorang pun menyerahkan wilayah itu
apalagi kepada musuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memantapkan langkah, membulatkan tekad. Untuk apa? Untuk berjuang bagi tegaknya kembali Al-Khilafah itu. Mengapa? Karena itulah yang akan menghimpun hampir 2 miliar umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dan dengan persatuan itu umat Islam akan memiliki kekuatan. Dan dengan kekuatan itulah kita akan menghadapi seluruh makar-makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam di berbagai wilayah dunia Islam. Uighur, Rohingya, dan terkhusus Palestina, jalur Gaza. Takbir! Allahu Akbar. Dengan persatuan itu umat Islam 2 miliar akan menjadi entitas umat beragama yang paling besar dan sekaligus insya Allah paling kuat. Karena dengan semangat jihad, semangat yang menggelora, yang menyongsong panggilan Allah dan yakin bahwa tak ada yang buruk dalam jihad ini. Ihdal husnayain, menang itu kebaikan, mati syahid itu juga kebaikan. Akan dengan kekuatan umat Islam membebaskan wilayah Palestina yang ini hari kita berhadapan dengan sak cuplik negara berpenduduk 7 juta. Bagaimana bisa kita umat Islam 2 miliar keok melawan 7 juta? Bagaimana bisa? Itu bisa terjadi karena kita tidak bersatu. Dan di belakang mereka ada kekuatan-kekuatan negara barat. Tapi insya Allah dengan persatuan di bawah naungan Daulah Khilafah, kita akan memiliki kekuatan luar biasa menghadapi siapapun. Termasuk mereka-mereka yang ini hari melindungi negara Zionis yang telah menghancurkan wilayah yang kita berkati, menghina-hinakan saudara-saudara kita. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barokah. Amin. Rahmat dan barokah pada hari ini. Allah menyaksikan niat tulus ikhlas kita untuk terus tak berhenti menyuarakan persoalan ini. Terus tak berhenti membulatkan tekad untuk berjuang bagi tegaknya kembali izul Islam wal muslimin. Rahmat dan berkah yang mudah-mudahan tercermin dari suasana pagi siang hari ini. Amin. Teduh, hujan tidak, panas tidak. Berkah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan melingkupi kita semua. Amin. Yang datang dari berbagai wilayah. Tua, muda. Datang ke sini untuk menunjukkan di hadapan Allah bahwa nahnu muslimun. Kalau ditanya ainal muslimun, nahnu muslimun. Inilah kami yang terus tidak pernah melupakan wilayah Palestina. Demikian walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.